Pada masa-masa sulit, masa-masa awal kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW, baginda Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya salah satu dari dua Umar itu." Yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai dua Umar itu adalah yang pertama Umar bin Khattab, kemudian yang kedua adalah Umar bin Hisam, yang kemudian kita kenal dengan nama Abu Jahal. Kedua Umar inilah yang pada saat itu menjadi penguasa terbesar kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah itu kepada Umar bin Khattab. Maka penting untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita apa yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab ini. Kalau kita mau mencari orang atau sosok yang paling bangga dengan keislamannya, dia adalah seorang Umar bin Khattab. Ini bisa kita lihat dari sebuah buku yang berjudul The Great Leader of Umar bin Al-Khattab. Kepemimpinan besar dari seorang khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu beliau masuk Islam, beliau menyatakan keislaman itu kepada semua orang. Beliau mengatakan, "Ana Muslim." Dan beliau tunjukkan bagaimana bangganya beliau terhadap keislamannya, kemudian bagaimana pembelaannya terhadap Islam. Beliau menegaskan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di pihak yang benar, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati?" Maka baginda Nabi pun menjawab, "Benar, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, kita adalah berada di pihak yang benar bila kita hidup maupun bila kita mati." Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Lalu mengapa kita tidak mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan kepada manusia, ya Rasulullah?" Kemudian tidak lama turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 94 di mana Allah berfirman, "Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin." Allah berfirman dan memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sampaikanlah secara terang-terangan kepada manusia apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang musyrik. Inilah yang merupakan awal dari fase dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian beliau bersama para sahabat pun keluar dari rumah Arqam bin Abil Arqam yang kita kenal dengan nama Darul Arqam untuk menunjukkan kepada masyarakat Mekah tentang keislaman mereka. Mereka keluar dalam dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian barisan kedua dipimpin oleh paman baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Umar ini sungguh telah membuat syok kaum Quraisy dan para pembesar-pembesar Mekah pada saat itu. Masuk Islamnya Umar ini sungguh telah membuat mereka terpukul. Masuk Islamnya Umar ini pun telah membuat mereka merasakan kesedihan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Jadi sungguh bahwa masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, dua tokoh besar di Mekah pada saat itu, membuat orang-orang Quraisy dan para pembesarnya sungguh-sungguh terkejut. Tapi Umar tidak peduli dengan semua itu. Umar adalah orang yang cerdas. Umar adalah orang yang paham dengan apa yang telah dilakukannya. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Beliau pun kemudian mendatangi tokoh-tokoh besar Quraisy. Beliau mengetuk pintu mereka untuk menyatakan bahwa dia telah masuk Islam. Di antaranya adalah beliau mendatangi pintu rumah Abu Jahal atau yang kita kenal juga dengan nama Umar bin Hisam. Abu Jahal adalah paman dari Umar bin Khattab. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa dirinya telah masuk Islam, Abu Jahal pun sungguh terkejut dan Abu Jahal pun mengatakan, "Jangan kau lakukan itu." Tetapi Umar bin Khattab tetap beliau teguh atas pendiriannya tentang kebenaran Islam, sehingga kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW pun menjuluki beliau sebagai Al-Faruq. Ya, beliau dijuluki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai Al-Faruq, yang artinya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan tidak berhenti di situ, kemudian Umar bin Khattab pun mendatangi para pembesar-pembesar yang lain untuk menyatakan keislamannya, untuk menyatakan pembelaannya kepada Islam. Sehingga kemudian dia pun harus melawan dan merangi orang-orang yang memusuhi Islam. Itulah sikap luar biasa Umar bin Khattab yang pantas untuk kita jadikan sebagai contoh. Sebagaimana apa yang telah kami sampaikan tadi, bahwa tidak ada contoh yang lebih baik
daripada seorang Umar bin Khattab untuk menunjukkan pembelaan dan kebanggaannya sebagai seorang Muslim. Maka menjadi pelajaran bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini sungguh harus kita lakukan hari ini, di mana di tengah-tengah situasi di mana terjadi berbagai fitnah terhadap Islam, berbagai serangan pemikiran terhadap kaum muslimin, kita justru harus menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Katakan, ana Muslim. Saya adalah seorang Muslim yang harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang justru harus bangga dengan simbol-simbol keislaman itu sendiri. Maka sungguh sangat mengherankan ketika ada mereka yang mengaku sebagai Muslim, tapi justru mereka membenci ajaran-ajaran Islam. Ya, mereka mengaku sebagai Muslim, mereka membenci kalimat adzan. Mereka mengaku sebagai Muslim, tapi mereka membenci syariat Islam dan khilafah sebagai ajaran Islam. Mereka mengaku Muslim, tapi mereka justru membenci sesama Muslim, membenci saudaranya sebagai orang-orang yang seakidah, dan mereka justru lebih berpihak kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan mereka. Ya. Seorang Muslim seharusnya justru bangga dengan keislamannya. Seorang Muslim seharusnya justru memberikan pembelaan kepada agamanya. Seorang Muslim seharusnya justru rela mengorbankan apapun yang dia miliki, termasuk harta dan nyawanya, sebagaimana apa yang telah ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Pelajaran kedua adalah, Umar bin Khattab adalah seorang ahlul quwah pada masa itu. Umar bin Khattab adalah seseorang yang mempunyai kekuatan di Mekah, baik secara fisik maupun secara pengaruh. Pelajarannya adalah bahwa dakwah ini juga harus disampaikan kepada orang-orang yang mempunyai kekuatan real, baik mereka yang mempunyai kekuatan fisik, seperti orang-orang yang hari ini ada di kursi kekuasaan, orang-orang yang berada di kedudukan-kedudukan yang tinggi di militer, di kepolisian, maupun pengusaha-pengusaha yang memiliki harta. Mereka adalah orang-orang Muslim yang juga berhak untuk mendengarkan dakwah ini. Kemudian juga kepada mereka-mereka yang mempunyai kekuatan opini di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana para ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendengarkan dakwah Islam ini, dan juga mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hidayah itu memang milik Allah, meskipun hidayah itu hanya Allah yang berhak memberikan kepada siapa, tetapi dakwah ini tetap harus disampaikan kepada mereka. Karena mereka harus memahami, mereka harus menyadari bahwa kemuliaan mereka sebagai Muslim hanyalah ketika Islam itu diterapkan sebagai aturan kehidupan. Kemuliaan dan kehormatan mereka sebagai Muslim akan terwujudkan ketika mereka taat dan patuh secara total kepada apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan diterapkan Islam itulah maka nyawa-nyawa manusia akan terjaga, kemuliaan agama ini akan terjaga, akal-akal manusia akan terjaga, keturunan manusia akan terjaga, dan harta-harta manusia pun akan terjaga. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya ketika mereka memuliakan umat Islam pada masa-masa itu, sehingga Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah kemungkaran, serta kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuntum khairu ummah. Ya, kalian adalah umat terbaik. Oleh para ulama dijelaskan bahwa untuk masa-masa kenabian, mereka yang dikatakan sebagai umat terbaik ini adalah para sahabat, orang-orang yang telah masuk Islam lebih dahulu. Dan setelah ketiadaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kata khairu ummah, umat terbaik ini pun hanya pantas untuk disematkan kepada mereka-mereka yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa menyeru kebaikan dan mereka yang senantiasa mencegah kemungkaran dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya lah kita menyambut seruan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah manusia itu kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan Allah bil hikmah, dengan kalimat-kalimat yang baik, wa mau'izatin hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka jika diperlukan, tapi tetap dengan kalimat-kalimat yang ahsan, yaitu dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Jadilah Umar bin Khattab
abad ini, yaitu orang-orang yang bangga dengan keislamannya, yaitu orang yang rela mengorbankan apapun yang dia miliki untuk Islam.